Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Mahesa Asari, Elmatiana, Muhammad Aulia Rahman, dan Fadilah Akbar. Nah, kami di sini akan membahas 3 topik materi. Yang pertama yaitu tahap atau metode evaluasi media pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan instrumen evaluasi media pembelajaran. Dan yang ketiga, mampu menggunakan media pembelajaran melalui tahap persiapan, penggunaan, dan tindak lanjut. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih evaluasi media pembelajaran. Jadi, evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses atau tahapan komunikasi dalam kegiatan belajar, baik secara visual maupun audiovisual. Maka dari itu adanya evaluasi media pembelajaran adalah sebagai bentuk peningkatan dalam pembelajaran efektivitas dan ketertarikan peserta didik. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya Muhammad Aulia Rahman ingin melanjutkan materinya. A. Tahap atau metode evaluasi media pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi formatif, formative evaluation. Evaluasi formatif adalah proses pengumpulan data tentang penggunaan media pembelajaran untuk memastikan media tersebut efektif dan efisien. Proses ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama ada evaluasi 1-1, one-to-one evaluation. Pada tahap ini, 2 orang siswa dipilih untuk mewakili populasi. 1 siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata dan satunya lagi di atas rata-rata. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, jelaskan kepada siswa bahwa Anda sedang menguji media pembelajaran baru. Yang kedua, tekankan bahwa kesalahan dalam penggunaan media bukan kesalahannya, tetapi kelemahan media. Ketiga, dorong siswa untuk menyampaikan pendapat mereka dengan bebas. Keempat, lakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa. 5. Catat durasi penggunaan media dan reaksi siswa. Keenam, berikan tes untuk mengukur keberhasilan penggunaan media. Yang terakhir ada analisis informasi yang dikumpulkan. Baik, poin kedua yang evaluasi kelompok kecil, Small Group Evaluation. Evaluasi ini melibatkan 10-20 siswa dengan berbagai tingkat kemampuan dan latar belakang. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, jelaskan bahwa media dalam tahap formatif dan butuh umpan balik untuk penyempurnaannya. Yang kedua, lakukan tes awal terkait topik media untuk mengukur pengetahuan siswa. Yang ketiga, tugas siswa adalah mempelajari media tersebut. 4. Catat waktu dan umpan balik selama penggunaan media. 5. Berikan tes untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. 6. Sebarkan angket untuk mengetahui pendapat siswa tentang media. Yang terakhir ada analisis data tentang yang telah terkumpul. C. Evaluasi lapangan, Field Evaluation. Ini adalah tahap terakhir dari evaluasi formatif, melibatkan 30 siswa dengan berbagai karakteristik. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, pilih 30 siswa yang mewakili populasi. Kedua, jelaskan tujuan uji coba lapangan dan hasil yang diharapkan, serta tekankan bahwa uji coba adalah untuk media, bukan siswa. Yang ketiga, sajikan media sesuai rencana awal. Keempat, catat respon dan waktu yang diperlukan selama penyajian media. Kelima, lakukan tes akhir setelah penyampaian media dan bandingkan hasil dengan tes awal. Keenam, sebarkan tes skala sikap untuk mengetahui sikap siswa terhadap media. 7. Analisis data dari berbagai aspek seperti kemampuan awal, hasil tes, dan waktu yang diperlukan. Baik, yang kedua ada evaluasi summative evaluation.
Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan durasi penggunaan program yang dihasilkan setelah media pembelajaran selesai dikembangkan dan diimplementasikan. Tahap-tahapnya adalah: yang pertama, dilakukan setelah media pembelajaran selesai dikembangkan dan diuji di lapangan. Kedua, bertujuan untuk menentukan sejauh mana manfaat dari media pembelajaran. Ketiga, membuktikan keberhasilan media pembelajaran. Keempat, analisis media pembelajaran dilakukan secara langsung di lapangan untuk membuktikan efektivitasnya. Baik, saya Mahesa akan melanjutkan topik tentang mengembangkan instrumen evaluasi media pembelajaran. Apa sih? Jadi, instrumen evaluasi ini dikembangkan untuk mengevaluasi media audio, video, dan media pembelajaran, serta ada tim evaluator gunanya untuk mengevaluasi dari hal yang sudah kita kerjakan. Tim ini dari beberapa bidang keahlian tertentu yang telah ditunjuk secara resmi, meliputi ahli materi, ahli desain pembelajaran, ahli media dan komunikasi pembelajaran, serta penggunanya. Ahli materi, contohnya seperti ahli dalam matematika, fisika, biologi, dan sebagainya. Ahli desain pembelajaran, yaitu para profesional yang telah mendalami dan berkecimpung dalam bidang pengembangan kurikulum di desain sistem pembelajaran. Lalu ahli media dan komunikasi. Ini meliputi ahli video, alat multimedia, dan sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa aspek penilaian yang diadaptasi dari The Attribute of Instructional Materials. Ini dari MC Alpin and Weston tahun 1994. Bahwasannya, penilaian media ini bisa dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, aspek materi. Kebenaran isi, materi bebas dari kesalahan konsep, yaitu bahwasannya materi itu bisa bebas dari hal-hal yang sudah ada saat ini. Lalu kekinian dan up to date tentang materi. Kita bisa melihat apa yang ada, tren yang sudah ada, kita bisa mengikutinya untuk mengajak para audiens agar lebih tertarik dengan materinya. Lalu ada kecakupan dan kecukupan materi. Lalu yang kedua ialah tentang desain pembelajaran. Kesesuaian strategi penyampaian dan karakteristik audiens. Jadi kita harus menyampaikan dengan sesuai terhadap audiens yang ada. Lalu ada ketepatan strategi penyampaian sehingga memungkinkan kemudahan dan kecepatan pemahaman dan penguasaan materi. Ketepatan strategi ini juga bisa menimbulkan rasa untuk siswa semangat dan tertarik dalam sebuah materi yang sudah ada. Lalu ada tingkat kemungkinan mendorong kemampuan siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Ini tujuannya yaitu untuk siswa lebih tertarik, lebih berpikir kritis dalam menghadapi masalah yang ada. Lalu ada relative advantage, yaitu ketepatan pemilihan media dibandingkan dengan media yang lain. Jadi kita harus memilih dan memilah media yang mana dan yang cocok untuk audiens kita. Lalu yang ketiga ada media dan komunikasi pembelajaran. Ini kesesuaian dan kualitas pemanfaatan grafis dan visual yang baik agar siswa mudah memahami. Lalu ada kesesuaian dan kualitas pemanfaatan audio dan narasi dengan tujuan isi dan materi siswa yang terkait. Ada implementasi dan respon pengguna. Jadi siswa diajak untuk berkontribusi dalam media pembelajaran yang sudah kita punya. Lalu kesesuaian dan kualitas pemanfaatan video tujuan serta kemenarikan pengemasan media secara keseluruhan. Lalu yang terakhir adalah daya implementasi dan respon pengguna. Ini ada kemudahan penggunaan. Jadi dengan kemudahan penggunaan ini membuat siswa lebih nyaman atas apa yang ia punya. Lalu tingkat kemungkinan minat dan motivasi siswa ketika digunakan dalam media pembelajaran baik individu maupun di dalam kelas nyata. Jadi agar minat siswa itu juga sangat bagus untuk bisa secara individu maupun dalam berkelompok. Lalu kemungkinan dapat digunakan untuk belajar dan karakteristik
siswa terkait memungkinkan memberikan kemudahan dan kecepatan penguasaan materi konsep dan keterampilan sesuai dengan topik yang ada. Oke, saya Fadil Akbar dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah mampu menggunakan media pembelajaran melalui tahap persiapan, penggunaan, dan tindak lanjut. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah pokok yang dapat dilakukan, yaitu persiapan, pelaksanaan atau penyajian, dan tindak lanjut. Oke, yang pertama-tama kita akan masuk ke persiapan. Persiapan maksudnya kegiatan dari seseorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar pada langkah persiapan diantaranya yang pertama adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan, cantumkan media yang akan digunakan. Selanjutnya adalah mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Dan terakhir, menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaan nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi serta peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. Yang kedua adalah pelaksanaan atau penyajian. Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Setelah itu, jelaskan tujuan yang akan dicapai. Kemudian, jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Terakhir, hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksud untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes.